ini alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat media. Yang pertama, kardus bekas. Kemudian yang kedua, gunting. Yang ketiga, gambar yang sudah di-print. Seperti ini ya. Kemudian yang keempat, lem. Yang kelima, selotip. Dan yang terakhir, kandu untuk pegangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat media wayang. Langkah pertama yaitu gunting gambar sesuai dengan pola. Setelah gambar kita gunting seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya yaitu kita potong kardus sesuai dengan gambar. Selanjutnya kita nanti gunakan kardus ini sebagai lapisan untuk gambar yang sudah kita gunting tadi. Setelah berbentuk seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita tempelkan gambar di atas kardus seperti ini menggunakan lem. Setelah tertempel seperti ini menyatu dengan kardus, pasangkan tusuk sate sebagai pegangan menggunakan solasi kertas. Dan hasilnya seperti ini. Wayang siap digunakan. Dahulu kala di Padang Sumatera Barat, tepatnya di perkampungan air manis, hiduplah seorang janda tua yang bernama Manderubaya dan anak laki-lakinya bernama Malin Gundang. Malin sangat disayang ibunya karena sudah dari kecil ia ditinggal mati oleh ayahnya. Malin pun sekarang sudah tumbuh menjadi dewasa. Dan ia merasa harus merubah kehidupan ekonomi keluarganya. Pada suatu hari, ia pun berpamitan kepada ibunya untuk pergi merantau. Ibunya pun berkata, "Malin, apakah engkau tega meninggalkan ibumu yang sebatang kara ini sendirian di sini?" Malin pun menjawab, "Malin juga tidak tega, Ibu. Tapi Malin juga ingin mengadu nasib kita menjadi kaya. Malin sudah bosan hidup miskin seperti ini." Ibunya pun berkata, "Baiklah Malin, jika itu memang keputusanmu, Ibu akan mendukung. Ibu akan mendoakanmu agar kamu berhasil. Tapi kamu jangan melupakan ibu dan desa ini ya Malin." Malin pun langsung tersenyum bahagia. Keesokan harinya, Ibu Malin pun mengantarkan Malin ke dermaga untuk pergi merantau ke kota. Kemudian ibunya berkata, "Malin, kamu jaga diri ya di sana. Jangan melupakan ibu yang tua renta ini." Malin pun menjawab, "Tidak Ibu, Malin akan selalu mengingat Ibu. Doakan Malin ya Bu." Lalu Malin pergi berlayar. Sang ibu hanya meratapi kesedihan karena ditinggal oleh Malin. Sampai di kota, Malin pun bekerja dengan sangat giat. Karena kegigihannya bekerja, Malin pun sekarang menjadi orang yang sangat kaya. Dia pun tak lupa berterima kasih kepada saudagar yang telah memperkenalkan pekerjaan kepada Malin. Akhirnya Malin pun memperistri seorang anak saudagar yang bernama Putri. Akhirnya Putri dan Malin pun menikah. Kemudian Putri bertanya-tanya, "Malin, apakah keluargamu masih ada?" "Tentu saja mereka dari kalangan yang mampu kan Malin?" Malin pun menjawab,
Iya, tentu saja. Ibuku adalah seorang yang kaya meskipun janda. Malin tidak berterus terang kepada istrinya karena ia sangat malu mempunyai ibu yang tua renta dan juga sangat miskin. Putri pun menjawab, "Kalau begitu, ajak aku ke desamu, Malin, biar aku bertemu ibumu." Malin pun menjawab, "Baiklah Putri, besok kita akan pergi ke desaku, yaitu perkampungan Pantai Air Manis." Kabar kepulangan Malin pun sudah terdengar di telinga Ibu Mande. Sudah dari pagi ibunya sudah menunggu di dermaga untuk melihat kedatangan Malin. Saat melihat Malin, Ibu Mande pun berteriak, "Malin, Malin, Malin anakku, kau sudah kembali nak, ibu sangat merindukanmu," kata Ibu Mande. Kemudian sang istri berkata, "Kau siapa wanita tua beraninya mengaku sebagai ibu Malin?" Mande pun berkata, "Aku memang ibunda Malin nak." Malin menjawab, "Apa kau gila? Aku tidak pernah mempunyai ibu tua renta sepertimu, dan juga kau ini sangat miskin." Mande mendengar pernyataan tersebut menjadi sedih. "Ini ibumu nak, aku yang melahirkan dan membesarkanmu. Mengapa kamu menjadi seperti ini, Malin? Suamiku tidak punya ibu yang miskin sepertimu, dan juga kau ini degil sekali. Kau bukan ibuku, menjauhlah dariku wanita tua." Sambil mendorong Mande bergegas pergi meninggalkan ibunya. Kemudian sang ibu pun menangis sedih. Anak yang dilahirkan dan dibesarkan telah tega tidak mengakuinya. "Ya Allah, mengapa anakku satu-satunya tidak pernah menganggapku? Ya Allah, berikanlah Malin teguran. Sesungguhnya ia adalah anak yang durhaka." Tiba-tiba di tengah perjalanan, badai datang. Angin bertiup kencang, gelombang air laut pun naik, kilat menyambar-nyambar, kapal pun terguncang. Malin berkata, "Ada apa ini? Badai begitu besar. Aku mengutukmu, Malin, menjadi batu." Doa itu. Seketika, kilat pun menyambar Malin dan membuat Malin menjadi batu.